Kita semua tahu kan, perubahan itu pasti terjadi. Apalagi di dunia kita yang serba cepat ini, kayaknya perubahan tuh udah bukan pilihan lagi, tapi ya bagian dari hidup kita sehari-hari. Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari kutipan ini nih. Penulisnya, Joyce Meyer, ngajak kita buat flashback sedikit ke masa mudanya di tahun 40-an dan 50-an. Coba bayangin deh, dia tuh sampai takjub sendiri ngeliat betapa drastisnya dunia ini berubah. Jauh banget dari apa yang bisa dibayangin sama generasi sebelumnya. Pengalaman dia ini kayak jadi pengingat buat kita semua. Laju perubahan zaman sekarang tuh, wah jauh lebih ngebut dari yang pernah ada. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kalau perubahan itu satu-satunya hal yang pasti dalam hidup, kenapa ya kita sering banget menolaknya? Aneh kan? Kita semua tahu itu bakal terjadi, tapi reaksi pertama kita malah jangan-jangan. Kenapa sih ada perasaan universal buat ngelawan sesuatu yang udah pasti datang? Nah, ini yang mau kita gali lebih dalam. Oke, dari pertanyaan tadi kita masuk ke inti masalahnya. Ternyata nih, medan perang yang sesungguhnya soal perubahan itu bukan di luar sana. Bukan soal keadaan, pekerjaan, atau hubungan kita, tapi ada di dalam diri kita sendiri. Sebelum kita lanjut, penting banget nih kita samain persepsi dulu soal apa itu bertransformasi. Ini bukan cuma sekedar ganti baju atau penyesuaian kecil-kecilan ya, tapi ini soal mengubah karakter kita secara total dan tujuannya tentu saja biar jadi lebih baik. Nah, gagasan besar inilah yang bakal jadi fondasi kita ke depan. Dan ini dia kuncinya. Perubahan sejati yang benar-benar awet itu nggak dimulai dari luar, tapi dari dalam. Tepatnya, dengan memperbarui cara kita berpikir. Pikiran kita itulah teman-teman yang jadi mesin penggerak semua transformasi. Nah, perubahan pola pikir ini bisa kita lihat bedanya banget. Di satu sisi, ada cara berpikir kita yang seringnya terbatas. Kita mikir, gue harus lakuin semuanya sendiri. Terus kita cuma percaya sama apa yang kelihatan dan kita rasain. Fokusnya ke masalah melulu. Nah, di sisi lain, ada cara berpikir yang beda, yang berlandaskan iman. Di sini kita diajak buat mengandalkan kekuatannya, percaya sama janjinya, dan fokus sama kuasanya. Pergeseran dari pola pikir pertama ke yang kedua inilah inti dari transformasi. Oke, tadi kita udah bahas masalahnya kan? Sekarang kita cari solusinya. Gimana caranya kita bisa menang dalam pertarungan batin ini? Jawabannya, ternyata ada pada kekuatan untuk melepaskan kendali dan mulai bekerja sama dengan kekuatan yang lebih besar. Dan ternyata perjualan ini tuh dialami semua orang loh. Bahkan tokoh sekelas Rasul Paulus pun ngerasain frustrasi yang sama persis. Dia tahu mana yang benar, tapi kok ya susah banget buat dilakuin. Ini bukti nyata kalau tekad doang, kemauan keras doang, seringkali nggak cukup buat menciptakan perubahan yang permanen. Jadi, kalau solusinya bukan berusaha lebih keras, terus apa dong? Nah, ini dia jawabannya. Solusinya adalah percaya pada yang lebih tinggi. Kuncinya bukan nambahin usaha kita, tapi justru menyerahkan prosesnya. Percaya sepenuhnya. Terus gimana dong cara praktisnya? Oke, ada 4 langkah sederhana yang bisa kita ikuti. Pertama, akui. Ya, hadapi aja kebenaran tentang diri kita sekarang. Kedua, bertobat. Ini artinya kita bersedia untuk berbalik arah dari cara-cara lama. Ketiga, terima. Terima pengampunan yang ditalarkan dengan cuma-cuma. Dan yang terakhir, yang keempat, minta. Ajak Tuhan untuk bantu melakukan perubahan itu dari dalam diri kita. Nah, sekarang kita lihat gimana proses ini benar-benar bisa mengubah hidup kita di dunia nyata. Ini bukan lagi soal teori, tapi tentang langkah nyata untuk berubah dari yang sekedar baik jadi luar biasa. Wah, saya suka banget kutipan ini. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang perubahan. Bukan lagi sebagai kehilangan, tapi sebagai sebuah upgrade. Ini soal punya keberanian buat ninggalin zona nyaman kita. Hal-hal yang mungkin udah baik demi meraih sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang hebat. Satu hal yang penting banget buat kita ingat ya. Transformasi sejati itu jarang banget terjadi dalam semalam. Ini adalah proses, sedikit demi sedikit, satu langkah demi satu langkah. Kalau kita paham ini, kita bisa buang jauh-jauh tekanan buat jadi sempurna secara instan. Kita jadi bisa lebih menghargai setiap kemajuan kecil yang kita buat. Dan buktinya, sejarah itu penuh dengan contoh transformasi yang luar biasa. Coba lihat Paulus. Kisahnya mungkin salah satu perubahan paling dramatis yang pernah ada. Dari seorang penganiaya yang kejam, jadi salah satu rasul terbesar yang mengubah dunia. Lalu ada Petrus. Di titik terlemahnya, dia sampai menyangkal kenal Yesus loh. Tapi setelah dia bertransformasi, dia jadi pengkhotbah yang luar biasa berani. Yang kata-katanya bisa menggerakkan ribuan orang. Dan terakhir ada Daud.
Walaupun dia pernah jatuh dalam dosa besar sebagai seorang raja, tapi lewat pertobatan, dia akhirnya dikenal sebagai pria yang berkenan di hati Tuhan. Semua contoh ini nunjukin satu hal yang kuat, nggak ada orang yang terlalu rusak untuk bisa diubah. Oke, kita udah lihat prosesnya, kita udah lihat contoh-contoh nyatanya. Terus, apa sih hasil akhir dari semua perjalanan ini? Nah, di bagian inilah kita akan melihat gimana caranya merangkul diri kita yang baru. Ini sebuah metafora yang kuat banget. Penulisnya cerita soal penglihatan pribadi di mana Tuhan menggambarkan dia sebagai piala anugerahku. Coba diresapi. Ini artinya, hidup kita yang udah diubah itu jadi semacam bukti kemenangan. Sebuah piala yang nunjukin ke semua orang betapa dahsyatnya kekuatan anugerah itu. Dan ini, teman-teman, adalah poin yang benar-benar membebaskan. Perjalanan ini tuh tujuannya bukan kesempurnaan, bukan buat jadi manusia tanpa celah, bukan. Tujuannya adalah kemajuan, adalah pertumbuhan yang terus-menerus. Kalau fokus kita adalah kemajuan bukan kesempurnaan, beban rasa bersalah itu bakal hilang. Kita jadi bisa fokus untuk jadi lebih baik setiap harinya. Pada akhirnya, semua ini kembali ke kita masing-masing. Transformasi pribadi kita itu bukan cuma buat diri kita sendiri loh. Hidup kita bisa jadi kesaksian hidup. Contoh nyata dari apa yang mungkin terjadi kalau seseorang punya keberanian untuk melepaskan dan membiarkan perubahan itu terjadi dalam dirinya. Dan semua pembahasan kita ini bermuara pada satu pertanyaan terakhir. Analoginya indah banget. Kalau kamu mau terbang, kamu harus lepasin dulu apapun yang memberatkanmu. Ini benar-benar menantang kita buat introspeksi diri dan bertanya, beban apa sih, pikiran, kebiasaan, atau ketakutan apa yang selama ini menahan kita untuk terbang lebih tinggi? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng.